Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Asik Faris, kita lihat ya kalau ini Asik. YouTube doang yang bisa lihat bro. Iya. Spesial Spesial untuk YouTube. Faris pakai baju apa ya? Spider-Man Andrew Garfield the best. Iya. Di komen lagi nanti apa? Apa? Andrew Garfield apa Spider-Man yang paling apa gitu. Kok malah suka Kok dia? malah suka katanya. dia? Tapi kayaknya pada setuju kalau kostumnya yang terbaik sih. Iya. Iya. By the way, kita akan bahas Spider-Man No Way Home ya. Iya, lega Yoi. deh. Aduh. Lega ya. Tadi dulu, lu jangan macam-macam, jangan spoiler dulu. Enggak, Bim, Apa karena tiap kali kita mau abis nonton nih, Iya. terus abis itu buat konten, Iya. pasti abis keluar bioskop cuma ngomong bagus gak? Bagus. Iya Disimpan sih. buat di Iya. konten. Jadi Iya sih. ini lega nih. Ini lega nih. Jadi kita Pantesan bisa aja. ngomong. Dari tadi di mobil diem-dieman Iya, anjing. Ntar ya biar apa hebohnya pas Iya. rekaman. Boya pasti podcast ya. Iya, gue udah nebak tuh dari tadi cuma tadi gue gimana? Iya, oke. Iya, oke. Udah. Tegang. 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 Gitu mulu. Oke, kita akan review ya. Review Spider-Man No Way Home mungkin akan gak spoiler dulu dan tentunya pasti kita akan spoiler karena gregetan Yoi. nih kita Iya. akan spoiler ya. Mm. Kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasi kalian, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, para pendengar, semoga masih dengerin Opini Tengah Malam. Subscribe YouTube-nya, follow di Noise. Jangan lupa sharing-sharing ke teman kalian. Tentu segmen bacain komen akan di akhir ya. Dan kita juga udah ngumumin pemenangnya juga untuk kuis kita gitu. Yoi. Dan selamat juga ya. Nanti kita akan bacain namanya di segmen akhirnya juga di sini gitu. Dan sebelum kita masuk ke review No Way Home ya, gila, gue mau keluh kesah resah gue tadi nonton bioskop, di belakang gue berisik banget anjing. Namanya Gila juga ya. fanboy bro. Tapi gila maksudnya berisik itu Emangnya kadang dia sih. sampai refleksnya tuh kagetnya atau apa excited dia tuh sampai nendang bangku gue anjir. Gue rasanya kayak pengen nengok tuh kayak iya udah santai aja Tapi emang mas gitu ngeselin loh. sih. Tapi gak perlu sampai nendang gitu. Mungkin Iya filmnya sih. juga nendang. Oke lah, kita akan bahas No Way Home ya. Spider-Man baru banget keluar. Baru banget nih tanggal 15 dan kita rekaman tanggal 15 gitu ya. Gimana bro ekspresi atau satu kata yang menggambarkan No Way Home deh? Gak bisa satu kata bro. Gila. Harus Nggak berapa, Riz? bisa anjir. Satu apa paragraf? Tapi yang bisa gue deskripsiin dari filmnya sih, apa yang gue ekspektasiin semuanya nyampe sih. Kalau gue ya, Lu? gue gak mau ngasih tahu ekspektasi gue apa tapi. Iya nggak apa-apa. Gue Lu kan- malah sebenarnya di atas ekspektasi gue sih ini karena pada bilang kan bagus gitu. Pokoknya menyaingi Avengers Endgame. Nah, Anjir. Oh, gila. iya kan. Jadi wah ekspektasi gue udah tinggi tuh Bim. Hmm. Jadi pas nonton sih melebihi sih sebenarnya ini. Melebihi untuk lu. Gue pribadi ya. Ya gue cukup suka. Tapi mungkin nggak terlalu Bikin sampai teriak-teriak. Iya, sampai teriak-teriak. Sampai gue nggak teriak-teriak gitu. Tapi gue cukup enjoy lah sama filmnya gitu ya. Itu intinya sepakat kita untuk No Way Home ini bagus ya. Bagus. Gitu. Yoi, bro. Kenapa nih orang harus nonton? Susah sih ya film ini kalau seandainya Iya nggak sih. spoiler ya. Iya. Tahu. Tapi selain actionnya pastinya ya Spidey gitu ya. Menurut gue sih ini Spidey-nya Tom Holland yang paling Spider-Man sih menurut gue ya. Menurut lo? Peter Parker-nya apalagi sih. Karena di sini dia kayak bener-bener diuji moralnya juga kan. Karena Iya, kan iya. sebenarnya intinya yang seru dari Spider-Man itu kan kemanusiaannya gitu. Karena emang karakter Peter Parker tuh apa ya? Yang moralnya paling pure lah gitu. Nah di sini diuji banget sih Peter Parker-nya sekuat apa gitu secara moral. Yes, gue setuju sih, dan gue suka banget sama aktingnya Tom Holland di sini. Tom Holland di sini. Iya. Oh iya sih. Gue suka benar-benar. banget sama aktingnya di sini. Dan apalagi ya, gue sih udah bilang untuk No Way Home ini tetap wajib banget ditonton ya, karena ya bener sih, setuju gue akan banyak banget kejutan ya gitu. Kejutan yang wow lah intinya. Kejutannya ditatanya menurut gue Rapi banget. Ditata Dan satu semakin klimaks nih. yes, gue setuju banget. Dan apa ya, di film ini akan banyak tepuk tangan dari para penonton bioskop ya. Yang pertama gitu, banyak
Karena akan banyak banget momen yang gila banget Ada gitu yang sampai jingkrak Bim depan kita Depan di kita. sini. Iya. Apa jika Sampai jingkrak? Iya. sampai lompat tangannya ke atas aja. Iya. Nonton konser aja. Jingkrak kayak jadi kayak wibu yang nonton Attack on Titan. tapi yang di gue juga di belakang gue nggak tahu sih, itu kayaknya mungkin juga diri gitu loh. Iya. Karena gila menurut gue akan banyak tepuk tangan, akan banyak emosi yang dikuras di No Way Home ini ya. Happy, sedih gitu ya. Iya. Banyak banget di sini emosinya gitu, dengan durasi yang 2 jam 30 menit menurut gue cukup untuk ngebangun Pas. semua yang kalau kita lihat villain-villainnya cukup banyak ya. Kalau dari trailernya itu cukup banget sih. Iya. Dan ya wajib nonton di bioskop lah. Pastinya lah, gila lo kalau nggak di bioskop spoiler mati sih. Oke lah kalau kayak gitu spoiler kali ya. Belum lah, kita masih banyak yang bisa dibahas kayaknya sih kalau non spoiler. Oke. Reviewnya mau panjang nih hari. Iyalah, Spider-Man. Oke. Sejam setengah bro. Sejam setengah. Gila. Sampai sejam. kostum anjing. Oh, iya. Selesai gue nih. Lepas Gila. makainya tadi lama ya. Sampai kesandung-sandung. Iya. Oke. Gimana ya kalau untuk dari Iya. apa Mungkin ya menurut- villainnya sih yang bisa Villain dibahas ya? karena kan Iya, kita iya, udah iya. tahu kan yang nongol siapa aja tuh dari trailer. Iya. Menurut kalian gimana tuh villainnya? Gue suka khususnya si Osborn. Benar. Gue suka Hmm. karena si Osborn ini ngebawa nostalgic banget gitu. Iya. Dan gue suka banget sama siapa, William Dafoe dalam Oh. memerankannya juga ya. Kayak ketawanya tuh ciri khas aja menurut gue. Ketika Iya sih. ketawanya dia Aha. tuh udah pasti gila, ini udah creepy banget nih gitu. Tapi kayaknya di yang No Way Home ini next level sih Goblinnya. iya ya? Maksudnya beda gitu sama yang ke Iya, satu. Kan apa ya? Ngomongin Goblin keputusan yang tepat sih menurut gue, topengnya dibuang. Oke. Karena jadi kelihatan ekspresinya si Willem Dafoe-nya gila, seremnya. Kalau yang di Spider-Man 1 kan banyakan pakai topeng tuh. Iya, Dia ketawa iya. jadi kadang kagak kelihatan tuh Iya, ekspresinya. topengnya mangap doang kan. Iya. Nah pas dia nggak pakai topeng ini gila sih, pas dia ketawa bener-bener kayak Goblin kan, emang fitur mukanya Fitur Goblin mukanya, banget ya, iya, dari iya, kupingnya, setuju. dari senyumnya, Aha. hidungnya. Itu decisionnya mantep banget sih, Iya. topengnya dilepas. Improvement sih memang sih semua villain di sini, terutama Iya, iya, si elektronya Elektro, bro. Anjas, Keren bedes ya. banget dah. Itu baru tuh villain anjir. Iya. Mantep. Tapi Jadi yang ini kan yang kita harapkan kan, maksudnya Iya. dengan kekuatan sebesar itu Heeh. harusnya dia bisa ngelakuin itu semua gitu. Dan Iya, di No iya, Way Home iya. dibagusin si Elektronya, dibikin kuat gitu. iya benar. Dan tapi kenapa ya si karakter elektronya sih oke, tapi karakter Max-nya ini kayaknya perubahannya cukup signifikan ya dari Iya sih. Amazing ke No Way Home ini. Kalau kita lihat dari timelinenya ketika dia ketarik di No Way Home ini kan, itu dia diceritain kan kayaknya terlalu drastis saja perubahan Iya, dan- untuk karakter Max-nya ya. Dan maksudnya mungkin bisa dibahas dikit ya. Hmm. Nggak ada penjelasannya juga kan kenapa Iya. fisiknya berubah gitu kan. Iya, cuma iya. cuma karakternya menyadari aja dia berubah, cuma nggak ada penjelasan apa-apa gitu di film. Itu aja sih paling. Karakter ini kan banyak banget gitu yang kita takutin, emang yang nggak gagalnya di terlalu banyak karakter gitu, nggak ke explore semua gitu. Dan di No Way Home ini menurut gua nggak gagal sih bisa gue bilang, tapi emang pastinya akan ada karakter yang akhirnya Agak ketinggalan agak sedikit. ketinggalan, iya gitu. Salah satunya Sandman sih menurut gue itu sih. Dan Gitu. itu sih salah satu yang bikin No Way Home jadi comic book movie yang paling mantep ya di tahun ini, apalagi setelah Zack Snyder's Justice League tuh. Itu karena menurut gue sih yang bikin superhero seru juga karena kompleks ceritanya sih. Dan No Way Home salah satu yang paling kompleks di MCU karena kan melibatkan multiverse tuh. Agak ribet juga tuh dijelasinnya tuh. Pakai Doctor Strange ngapain lah, inilah konsekuensinya apa gitu-gitu, seru juga sih. Apalagi Is? visual. Ya, visual efeknya sih ya. Gila sih. Emang mantep deh Iya, kalau emang. Doctor Strange tuh muter-muter. Oh iya, Demen banget deh gue. Gue pengen bahas itu tadi, lupa. Masuk dunia cermin ya. Iya. Balik lagi kan itu kayak yang di trailer tuh. Kayak Dan itu Inception tuh anjing. yang di trailer tuh yang kalian lihat tuh cuma titik doang anjir. Pas Hmm. di film waduh lebih megah lagi tuh. Dunia Gue cermin. juga sampai mikir kayak gila ya, bisa loh. Bisa, maksud gue kepikiran yang kayak ini cuma konflik Doctor Strange doang anjing. Dia buat semuter-muter itu anjir. Megah banget VFX sih. Emang sebenarnya Spider-Man MCU menurut gue sih efeknya naik tuh pas di Far From Home sih. Kalau yang di Homecoming tuh masih Civil War, Homecoming itu masih kelihatan gitu loh, masih jelek gitu Spider-Man-nya. Tapi pas di Far From Home tuh pas Mysterio tuh itu udah best banget sih. Spidey-nya udah nyaris nggak kelihatan CG.
Nah, di sini juga sama sih, sama bagus sih. Iya, apalagi inilah. Ini udah gila banget sih menurut gue mah untuk CG-nya. Dari villain yang ditampilin banyak banget dan lain sebagainya tuh udah gila banget sih menurut gue. Yoi. Lu nangis nggak bro? Berkaca-kaca sih. Enggak gue. Gila, gue nangis anjing. Beberapa kali kayaknya, Sampai berapa porsi. Ini air mata jagung. Air mata mengalir. Oh, gitu. Sampai membasahkan masker aja. Gue enggak loh, gue Sumpah, enggak. sedih Gue sih Karena apa ya, Peter Parkernya sih sumpah gue ngerasa kasihan banget. Dan yang gue pengen banget anjir ini, Peter Parkernya diuji mentalnya. Karena emang paling superhero paling menyedihkan anjir, paling ironis. Maksudnya kalau kita lihat villain ya, kita lihat kayak siapa yang tragis ya, kehilangan seseorang, misalkan apa ya, Sandman kali ya. Karena anaknya kan demi cinta gitu dia jadi jahat gitu. Tapi Spider-Man udah kehilangan banyak orang, Iron Man. Terus ada Uncle Ben misalkan, kita ambil Spider-Man yang zaman dulu. Ada Gwen juga. Iya. Tapi tetap baik gitu. Nggak pernah mikir sekalipun jadi jahat, itu yang bikin sedihnya sih, bikin ironis gitu. Itu yang paling bikin sedih dah tadi pas ada adegan itu gue langsung nangis anjing. Lihat Peternya kasihan banget. Nah, kalau gua nggak sampai nangis sih. Gua nggak tahu ya, ya mungkin beda kali ya, apakah ekspektasi gue tinggi atau gimana, tapi gua suka sama filmnya, tapi momen-momennya ada yang keren banget gitu. Tapi menurut gua nih mungkin review dulu gue ya untuk non spoiler ya. Beberapa part sedihnya gua nggak dapet aja sih. Gue nggak dapet aja sih. Pasti nanti pas spoiler, nah itu balik lagi nanti spoiler kan. Pas spoiler gue pasti bakal ngomong momen mana yang menurut gue nggak dapet gitu, yang menurut gue. Ya, ini nggak ada teaser untuk kesana gitu loh. Ya, mungkin karena gue udah sedikit terkoneksi dari segi emosi kali ya sama Peter Parker ya. Karena emang dari dulu perjalanan itu selalu gitu, dia kehilangan semuanya gitu, nyelamatin orang, cuma kehilangan orang-orang terdekatnya. Cuma yang dia nggak pernah jahat, tetap jadi Spider-Man, itu yang bikin merindingnya sih Peter Parker. Dan di No Way Home ini itu Peter Parkernya kayak gitu, keren banget lah pokoknya. Tom Hollandnya sudah berubah, mantep. Iya sih, benar. Lebih dewasa lah ya. Iya, the best. Minimal berkaca-kaca lah ya. Iyalah pasti anjing. Jangan nih mas spoiler nih. Langsung lah bro. Gue nungguin nih. Gue udah kehabisan kata-kata untuk review no spoiler aja. Tadi yang gue gak suka aja momen sedih, gue nyaris keceplosan aja. Gue udah kayak, duh apa nih, gue mau bahas apa aja. Iya bagus. Jawabannya sama, iya bagus. Gimana bro konflik spoiler utamanya dulu, kita kasih tahu dulu nih udah masuk. Iya ini masuk spoiler ya guys. Dan nih bisa cabut, bisa close, dikasih waktu nih. Pause dulu. Iya pause, oke. Nonton dulu. Iya. Baru ntar balik lagi. Iya dah. Oke ya, kita mulai aja ya. Belum ya, gue masih ada yang iya. Masih ada yang baru pakai celana ya gue. Buru-buru ngambil HP ya buat matiin ya. Gimana konflik utamanya yang menyebabkan multiverse madness ini nih? Iyalah. Spider-Man ada 3 bro. Gila dibukanya langsung kayak gitu. Kalau yang tadi pakai celana tadi belum masih kepencet langsung ini. Emang bener Spider-Man ada 3 gitu. Tapi muncul gak? Gimana nih, kita bahas apa dulu nih? Ya gue pengen dari konflik sih. Dari konflik yang menciptakan si multiverse madness ini sih. Menurut lu gimana? Itu gue kurang kena sih gue. Kurang ini aja sih, gue ngerasa ya Spider-Man-nya mungkin karena bocah juga sih, jadi gue maklumin gitu. Kayak lu kesalahan itu kan kesalahan dia gara-gara banyak ngomong ketika Dr. Strange lagi ngadu mantra gitu loh. Iya. Paham gak sih? Iya paham. Itunya cuma oke lah, itu mungkin kesalahannya oke lah gitu. Tapi yang kedua adalah ketika dia mau coba bebasin villainnya muncul kan akhirnya. Nah villainnya dikurung nih, Dr. Strange mau balikin lagi. Terus si Tom Hollandnya berubah pikiran lagi gitu, kayak gue kayak jadi anak kecil maunya apa sih tai. Berubah mulu gitu loh. Lebih ke situnya aja sih, tapi nggak, maksudnya secara movie secara besarnya sih gue oke. Gue mau nanya apakah konfliknya menurut lo kalau gue menciptakan multiverse-nya gue oke banget. Masalahnya tentang bisa terjadi kayak gitu ya, karena yang tadi lu bilang kan mungkin masih bocah tuh. Jadi bukan masih bocah ya, kayak tua banget. Emang bener. Pokoknya pakai masih remaja lah ya. Jadi SMA, ketika dia masih remaja, maksudnya punya itu semua Bim. Ini kalau yang dari sisi gua ya, dia punya itu semua tuh, kayak udah punya pacar, punya sahabat, hidupnya oke gitu. Ketika itu pengen diambil tuh, nah itu nyambung sama di endingnya tuh. Itu gue suka banget sih konfliknya ya. Tapi kalau untuk yang di mana yang di penjara itu, yang udah ngumpul, udah di penjara semua tuh villainnya,
mungkin balik lagi ke yang Faris bilang kali ya, Iya. moralitas yang Peter dia nggak Parker. mau ngebunuh karena ketika dibalikin ke universe-nya ya pada mati semua kan, gitu sih. Ya gue juga setuju sama treatmentnya sih, karena itu Peter Parker. Dia nggak mau ngebiarin satu orang pun mati meskipun itu jahat ya, meskipun itu bisa merusak universe. Dia masih mikirin nggak mau orang itu mati. Itu Peter Parker banget sih. Iya, gue sih cuma itu doang sih yang ketika Dr. Strange lagi baca mantra nyelak-nyelak ya, maksud gue bisa ada cara lain gak sih sebenarnya? Iya, oke sih. Ini ya gue mau si MG. Net juga. Tante gue deh gitu. Terus gue anjing karena kebacotannya dia tiba-tiba akhirnya menyebabkan multiverse Iya. yang Jadi salah ya. kebelah, jadi salah Mhm. gitu. Iya itu yang pertama untuk yang ya kalau gue sih dari situ. Mungkin kalau untuk apa nih, mau bahas apanya nih ya? Spider-Man 3 udah pasti ya, udah Yeah. pasti muncul gitu. Iya, Oke. best. Munculnya 3 Spider-Man deh. Menurut lo oke nggak? Apanya maksudnya? Cara munculnya, Iya, cara munculnya. Cara munculnya. Oke sih, itu unexpected sih menurut gua. Ketika netnya kan dapat ininya Dr. Strange kan, terus dia buka, ternyata yang kebuka Spider-Man lain aja. Iya. Itu unexpected sih, karena kan gua kira mungkin Spider-Man yang menemukan dirinya sendiri ke Iya. Tom Holland kan, Aha. kayak introduce dia sendiri, tapi ternyata si netnya salah. Dan ketika ngeliat si mata besar, anjing langsung Andrew Garfield tahi. Oh iya, matanya beda ya. Iya, matanya kan gede Iya. tuh. Langsung anjing Andrew. Beneran. Iya. Lu gimana, Fet? Gue bener kata Faris, unexpected. Gue pikir yang pas dia lagi sekarat sih bakal keluar tuh. Ingat gak? Iya, Yang gua- dia lagi di Gue pikir juga. gabruk-gabrukin ke beton tuh palanya. Iya sama, gue Gue pikir pikir tuh itu kan. heeh. Taunya bukan. Ya oke. Keluarnya oke. tuh gue pikir ketika si Action Tom gitu ya, Holland lagi action action. gitu. Tapi mungkin udah biasa kali ya. Iya Udah mungkin. biasa mungkin. Tapi kalau seandainya keluar action tiba-tiba ya dia keluar dengan cara yang unik aja gitu. Muncul Iya. si Andrew pas itu bener-bener ngebawa flashback juga sih, dimana beda sendiri sih menurut gue. Selainnya aneh Spider-Man tuh Andrew kayak ciri khas dia sendiri sih Aha. gitu. Dan kalau Tobey ya Spider-Man dewasa sih menurut gue ya. Iya. Mature banget dari sikapnya dan lain Iyalah. sebagainya gitu. Berarti itu tapi mereka dibuat kayak, maksudnya kan kejadiannya misalkan Lanjut, Spidey-nya lanjut kan? Oh Spidey-nya iya. lanjut. Puji Tuhan sih. Jadi gue Jadi nggak make suka kalau sense ya. nggak suka gue kalau sampai di CGI sampai mukanya jadi muda sih. Enggak lo Iya, lihat benar. Tobey Maguire tua banget. Iya. Sih tua banget nggak sih Tobey? Gue ngerasa kayak dia nggak siap main Spider-Man Way Home aja. Kayaknya Iyalah. menurut gue itu secara tiba-tiba anjir. Lu nanti ya datang ya gitu loh. Itu sebenarnya pasti gue yakin badannya sebelumnya lebih buruk dari itu sih menurut gue. Itu kayak udah dikasih 3 bulan ngurusin atau diet gimana dah. Harusnya ya. Pasti Iya, kan iya. dikasih gitu. Udah tua Gila banget. tulang pipinya karena Udah jujur kurus. Tobey Maguire kapan terakhir nonton film media lagi? Gue nggak tahu, dia juga jarang banget nonton di Mhm. film-film box office nggak sih dia? Iya, sebenarnya Gitu. kan dia karirnya hancur juga gara-gara poker atau apa gitu. Oh. Gue lupa, pokoknya dia tuh udah jarang banget main film gitu. Dan tiba-tiba pas dia main lagi tuh ya udah, gue kaget juga, gila nih tua banget Spider-Man-nya. Kalau Andrew masih sama lah ya. Mhm. Gitu masih Iya, gue iya. ngelihat masih oke lah gitu. Heeh. Iya. Yang Tobey gitu. Apa ya, pas ngeliat jaketnya Toby juga udah tahu anjir. Iya, Iya, anjir. anjir Toby bukan ya, mukanya langsung kelihatan. Tapi kangen dari Anjing. sama cara Tapi gua- ngomong dia ya Goris. Ini anjir berkaca-kaca anjir pas dia keluar anjir. Ah, itu Langsung- gua, Ya, itu gua pasti merinding, sih. gua Langsung merinding pas dia keinget keluar. masa kecil anjir semuanya. Iyalah. Pas nonton dia zaman dulu masih Iya, kecil. kalau Tobey gue merinding tuh. Jadi ngerasa tua bro, ngeliat dia tua juga. Iya. Ya tapi ya itu unexpected dan mungkin ya jarang ditebak. Mungkin kan orang ngiranya gila nih pas lagi action nih kayaknya ditolongin nih gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Ya fine sih, apalagi pas ketika Andrew sama Tobey muncul terus mereka saling cas-cas gitu ya. Oh iya. Gila, Itu keren sih, itu anjing. keren kayak refleksnya mereka berdua gitu dengan Anjing, itu the yang best sama. dah. Jadi pengen nonton lagi bro. Tapi ya untuk tadi kita juga gue lupa bahas juga ya di non spoiler. Jokesnya menurut gue porsinya pas sih, lucu Benar. gitu. Ya walaupun Ya ada film Spider-Man sih. Tapi itu apa? Sorry Bim, gue potong, kayak si Ned kan bisa ngebuka portal. Itu Mm-mm. apa semua orang bisa buka portal Kayaknya apa? enggak deh. enggak, kayaknya itu di teaser deh. Teaser kan si Ned juga udah sempat ngomong nenek gue bla bla bla, tangan gue suka apa Getar-getar. getar dan lain sebagainya gitu. Nah itu kayaknya di Oh. teaser Oh. Ned Dr. bakal Strange jadi- juga bilang kan, lu buka portal tadi. Iya. Oh iya, Oh, iya. gitu doang. Kayaknya mau dilatih sebenarnya sih. Apalagi kita bahas apa lagi? Ini Spider-Man loh, udah. apa sih namanya? Kematian Aunt May. Itu yang bikin Oh, nangis iya. sampai netes anjing. Udah. Gue May Iya lah.
Gue sama sekali nggak kena itu loh. Iya, Itu gue juga. salah satu yang gue nggak suka tuh di situ. Paling gue nggak suka tuh di situ. Kalau gue juga kurangnya di situ sih. Gue di situ doang sih. Soalnya dia masih bisa bangun, masih bisa jalan, masih bisa ngomong, terus tahu-tahu mati gitu. Justru gue malah Bukan sedihnya itu, di situ anjing gue. Bukan di situ sih, Fet. Gue ngerasa nggak ada teaser ke sana, paham nggak? Kayak kita nggak dikasih teaser sama sekali untuk kalau si Enmei itu bakal mati gitu. Dan Justru bagus dong. Hah? Bukannya bagus. Iya mungkin bagus, tapi emosi itu gue sama sekali nggak kena. Ya mungkin salah satunya juga tadi kita nggak nyangka kan tiba-tiba yang tadi masih bangun dan lain sebagainya terus meninggal dengan gitu loh. Walaupun dia sempat ngeluarin kata-katanya apa, great power yang gue berharap juga keluar dari mulut Toby gitu, ternyata dari mulutnya Enmei sebelum meninggal gitu. Dan itu mungkin tease-nya ya, tease ketika habis ngomong itu kan meninggal kan, paman Ben meninggal habis ngomong itu nggak lamaan. Nah si Enmei juga kayak gitu. Gue nggak kena sih sama sekali. Emak gue jangan ngomong gitu dah. Iya Kalau sih, dia mau Tapi ngomong itu gue stop. justru yang bikin gue nangis itu karena ketika adegan itu langsung kepikiran tadi semua itu Peter Parker kehilangan semuanya tapi masih bangkit lagi. Iya. Itu sih bener-bener ngena banget dah. Terus kan yang tadi lu bilang yang tiba-tiba mati abis berdiri, justru itu yang bikin gue makin nangis juga, Fet. Karena ketika dia bangun yang dia pikirin Peter, dia nggak ngerasa sakit di dirinya. Oh gitu. Dia baru sadar kan pas dia iya. udah cuma ngatur napasnya, ternyata bahkan dia nggak tahu dia ada luka gitu di belakang. Iya, sudut pandang lain sih, benar. Gue Itu malah bikin gue sedih. sedihnya pas si Peternya cerita, pas Peternya nangis. Itu apalagi tambah. Tapi bukan pas Enmei-nya, pokoknya Enmei-nya udah meninggal nih. Udah meninggal, terus si Peternya cerita kalau seandainya even dia udah di saat terakhirnya aja, dia masih bilang keputusan gue benar gitu. Nah itu yang buat gue sedih. Tapi untuk kematian Enmei-nya Itu pas gue ngerasa itu gue nangis sih. Apalagi aktingnya Tom Holland mantep. Itu itu bagus. gila tuh. Dia makanya gue bilang dia aktingnya di sini Parah sih, top sedih sih banget untuk di No Way Home ini. Sedihnya gara-gara dia sih gue. Iya. Gue sedihnya gara-gara dia. Tapi khususnya yang pas dia cerita gitu. Tapi untuk ya kalau gue itu sih yang gue rasain ketika ngerasain jadi Peter Parker gitu, udah kehilangan semuanya anjing. Tapi masih jadi Peter Parker dengan moral yang baik, masih pengen nyembuhin musuh-musuhnya gitu. Gila, padahal udah dibunuh. The best sih. Ya, tapi setelah itu sih yang pas di atap tuh itu makin nangis lagi anjing. Iya. Yang mana? Itu ya, Spidey-nya ngajarin dia untuk jaga kuat, moralnya. iya, untuk kuat. Itu parah sih. Kehilangan Uncle Ben. Jadi sedih dah. Aduh, jadi si Andrew juga ngomong gue kehilangan my MG gitu kan. Kayak gitu, itu juga sedih maksudnya. Semua di situ sedih sih. Maksudnya sih kayak gue kadang mukul orang jadi tanpa ampun lah gitu karena gue kebawa emosi gue dan lain sebagainya. Keren sih diajarin sama Spidey-nya juga. Apalagi nih bro, yang Spidey actionnya lah. Udah actionnya ya. Ketika bekerja sama, the best. gila mantap. Ada satu bagian dia ngayun pakai badannya ya. Iya, anjing. gila. Keren banget sih. Gimana Kayak ya? kerja sama. Ada Itu Bim. yang pas Oh iya dia- iya. Tahu inget gue. Tom Holland kan badannya digituin. Iya. Dijadiin Gila. tumpuan. Gila, the best sih. Ketika mereka bertiga kerja sama itu ekspektasinya tersampaikan juga sih. Iya, Meskipun gue secara personal masih merasa kurang ya. Apa? Masih kurang banyak anjir momen-momen mereka yang final act-nya itu tuh, yang berantem bener-bener bertiga kerja sama. Bayarannya mahal. Masih Is. pengen anjir gue. Iya. Masih pengen banget. Kurang ya? Iya, Bayarannya kurang banyak bro, bayarannya. sumpah. Kayak kerasa cepet. Mungkin karena kerasa cepet ya, karena seru gitu. Jadi kerasa cepet. Tapi ya itu sih, pengen lagi gitu rasanya. Iya. Sama ini juga ketika Toby ngomong scoring musiknya juga scoring musiknya Spider-Man yang Iya itu sih. jadul kan. Itu gue kan waktu itu sempat ngomong sama teman-teman juga. Wah ini kalau ada soundtracknya Tobey Maguire mantep sih anjir, merinding. Dan ada tuh kan di bagian momennya sedih sama actionnya. Ya, tapi gue gak dengar soundtracknya si Spider-Man Andrew sih anjir. Padahal itu juga gue tunggu-tunggu, maksudnya tiga-tiganya dijadiin satu, jadi dikompos gitu. Di remix. Iya. Koplo juga boleh. Remix anjir. Remix anjing. Jadi itu goblok. Maksudnya kan ketika final act itu ada yang mereka adegan porsi sendiri-sendiri kan. Iya Itu benar. kayaknya kalau dimasukin mantep anjir. Cuma Toby-nya kagak kedapetan. Andrew-nya gak kedapetan. Atau mungkin gue yang miss gitu, nanti kalau nonton lagi siapa tahu bisa dapet. Banyak banget memorable momen scene-nya juga di situ yang gue paling suka ya, apalagi yang pertama-tama yang Spider-Man muncul satu kayak si Toby,
Andrew terus si Tom Holland kayak belum beraksi tapi mereka pada pakai kostum terus kayak ngobrol-ngobrol dulu. iya Oh. kayak gitu tuh gila itu Iya. kenangkep banget gitu orang yang nonton juga sampai teriak-teriak histeris ketika Toby muncul dan lain sebagainya. Toby aja. masuk sih. Iya. Lebih rame daripada Andrew anjir. Iya. Apalagi ya? Inilah MJ jatuh. Oh iya, Nah. jatuh ya. MJ jatuh bener kan dugaan gua. Yang nyelamatin pasti Andrew, Ya, bro. gue juga kalau Andrew ada sih udah pasti dia sih. Cuma Iya. kan kalau berdasarkan trailer kan masih Peter ya. Dan bener sih anjing Andrew. Sama gue Best. kayaknya kalau gua sebagai sutradaranya gue bakal ngasih efek slow mo deh pas Andrew nyelamatin kayak ada Aha. slow mo yang lain gitu loh, kayak dia mau nangkep gitu. Kayaknya jadi kayak ngebayangin Gwen lagi gitu, tapi kali ini berhasil dia gitu. Itu udah nebak banget gue si Andrew-nya dan jadi ngebawa flashback kita ke Gwen kan. Iya. Kasih Kasihan. sigap ya. Kasian anjing tapi mau nangis. Iya, anjir. Andrew. Iya anjir kayak kita nangis. Nangisnya kocak ya. Iya kayak malu-malu gitu sama MJ-nya kan. Tapi Aduh. salah satu apa ya? Menurut gua actingnya si Andrew ya jadi Spider-Man tuh masih sama sih. Cuma kalau Toby ada sedikit off-nya menurut gua sih. Kayak ada beberapa scene atau dialog yang kayak kok kayak bukan Spider-Man ya, kayak bukan yang dulu gitu. Kayak beberapa ekspresinya dia yang dulu hilang tuh kayak senyumnya yang pokoknya yang bener-bener pure senyumnya dia hilang kayak kerasa kepaksa aja gitu. Yang Mungkin mulutnya itu kan Riz bibirnya sampai ini kan. Bibirnya sampai mengembang gitu. Masa cuma gue doang sih yang inget? gimana? Ada ya gue Kalau Gua lagi tahu, senyum tahu. apa kalau lagi nangis? lagi senyum. Oh, iya kalau senyum tuh kalau yang di Spider-Man dulu kayak tulus gitu senyumnya si Peter Parkernya. Kalau di sini kayak atau agak terpaksa gitu. Mungkin udah kehilangan. Iya udah kehilangan ini Udah juga, lama kan? udah malas juga kayak dia. Udah lama mungkin agak lupa-lupa dikit kali. Cuma kalau Andrew Spidey-nya bener-bener mirip sih, bener-bener sama. Nah itu dia yang gue suka ketika Andrew muncul tuh gue ngerasa apalagi ya tadi gue bilang Andrew Garfield salah satu aktor yang gila banget sama actingnya ya gue juga amazed banget gitu karena gue belum lama abis nonton Tick Tick Boom dengan ngelihat dia nyanyi dan lain sebagainya itu sekarang gue ngelihat dia lagi di No Way Home sebagai Spider-Man tuh kayak dua karakter yang beda jauh banget gitu. Iya sih. Gila keren gitu. Kalau Toby ya tadi sih kayak sebenarnya dia tuh mager kali itu untuk main di No Way Home tuh karena mager karena iya aja kayak kelihatan banget aja kayak pertama kayaknya belum siap gitu loh, kurus banget gitu kayak tapi dia yang paling ditunggu bro sebenarnya. Iya sih. Tapi kalau gue feelingnya sih lebih ke dia udah hilang aja sih actingnya. Udah nggak kayak dulu lagi gitu actingnya dia. Iya. Karena Makanya dibuat Spider-Man paling mature juga di situ kan udah lama iya, banget. kayak suaranya Peter Parker hilang aja suara-suara halusnya. Bener-bener hilang di sini. Iya. Pas Toby ditusuk anjir, gue kira mati anjir. Nah, Udah deg-degan ya? itu dia. Iya anjing mati Anjir. bro. Spidey. Tapi kalaupun mati juga itu gue nggak apa-apa sih. Karena kan itu Universe dia yang- udah kagak mungkin jadi Spider-Man lagi kan. Iya. Udah mungkin jadi Spider-Man lagi kan dan itu menjadi arc penutupnya dia yang pas aja gitu untuk bantu Tom Holland jadi berubah juga kan. Tapi ternyata enggak ya udah mau dibuat apa siapa tahu dia punya rencana lain. Iya mau dilanjutin lagi ketemu lagi atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi gue jadi baru sadar deh kenapa orang-orang pada bilang ini film Spider-Man terbagus gitu ya. Mungkin kayak kesalahan-kesalahan yang dulu. Spider-Man belakangan tuh diperbaikin di Dibetulin, sini. iya. Sama ekspektasi mereka tuh diperbaikin di sini gitu loh. Kayak Doc Ock pengennya kan jadi baik kan, tapi mati. Di sini beneran jadi baik gitu. Dan dia bisa Iya. ngebantuin gitu kan. Iya sih, itu mungkin salah satu bisa digambarin di film ini nge-improve semua aspek sih. Dari karakter, maksudnya karakter pembawaannya kayak si Goblin jadi lebih baik kan tuh performanya juga si Willem Dafoe-nya, terus juga segi desain didesain ulang gitu semuanya dan semua itu jadi lebih baik gitu. Electro Iya. kan jadi lebih kuat juga kan dikasih lihat kemampuannya tuh kayak apa sih kalau dia nunjukin semua kekuatannya gitu kayak ngilang-ngilang cepet lah, nyusahin Spider-Man gitu lah. Intinya gitu sih. Iya. Kita lihat juga Electro juga yang ngalahin ujungnya Doc Ock ya. Iya. Spider-Man ya anjir. Iya. Ini sih mereka akhirnya kan berhasil tuh Peter Parker ya balikin ke awal dan semuanya kembali ke semula Iya. gitu. Gue agak sedih sih ngeliat. Anjir, tapi gue suka banget sih sama endingnya, Riz. Iya gue juga Mantap suka. banget sih. Gue Keputusan terbaik ini anjir sih itu. agak sedih melihat mereka pergi lagi anjir Fat. Kayak baru sebentar gitu rasanya mereka balik Iya, udah pergi iya. lagi anjir kayak ngeliat temen lah. Kayak ngeliat temen baru nyampe udah pulang lagi anjir. Tapi itu keputusan yang Berarti bagus banget sih. Maksud gue untuk si dia akhirnya mutusin untuk Peter Parker dilupain dan Iya, bagus. itu momen Cuma sedih ini.
ketika Andrew sama Toby balik ke universe anjir gue ngerasa kayak aduh Ini. udah nggak bisa ngeliat dia balik lagi dah nih. Kayak nganter temen ke bandara, Riz. Iya. Lu Cuma rasanya nggak balik-balik gitu. ya. Iya, itu rasanya gitu tuh. Iya itu sih Anjir. sumpah kayak gue jadi kayak anjir nih ini cuma sekali nih bisa nonton film kayak No Way Home gitu. Ketika mereka semua balik dan kayaknya sih kedepannya mereka nggak bakal jadi Spidey lagi ya. Iyalah. Cuma Iya, ini doang nih kesempatan kita Udah di ngeliat sini doang di sini. terakhir kali. Aduh sayang banget deh. Aduh jadi merinding. Itu sih. Pas tatap-tatapan ya. Pas Iya. peluk juga. Senyum ya berdua Iya, ya. Anjing. aduh. Pas Iya, meluk. iya, iya. Di situ juga emang momen-momen yang apa sih? Ya udah itu momen terakhir kalinya kita ngelihat Andrew dan Toby. Toby kayaknya udah nggak mungkin lagi deh menurut gua. Dia mah Iya. udah Cukup nggak bisa lah, anjir. dia mah udah gitu Kayaknya ya, udah kemampuan begitu actingnya aja. udah hilang deh itu. Itu Iya, sih. iya, iya. Sama endingnya ya. Endingnya Ha-ha. ketika Peter ngedecide untuk mereka semua lupa. Benar. Itu juga mantep sih. Iya, iya. Dan yang lebih mantep lagi menurut gue ketika Peternya memutuskan untuk ninggalin mereka semua. Yang Ketika ketemu MJ sama Iya, Ned nggak kan, jadi ya, nggak nggak jadi jadi, nggak jadi kenalan. Anjing itu mantep sih. mungkin karena dia pikir biar nggak terkena Iyalah. masalah kayak gitu lagi kan. Itu kan makanya di pas ketika si MJ-nya buka jidatnya kan ada luka tuh dia langsung Iya, gak dia jadi ingat ngasih kan. tuh gara-gara itu Iya, kan. iya. Itu luka gara-gara gua anjir. Iya. Gila, itu the best sih anjing. Iya, gila. Pas Mantep itu banget sih. dia langsung mikirin semuanya anjir kayak daripada kayak gitu lagi kan kayak Ha. dulu lagi mereka bisa nggak dapat kuliah, bisa luka, bisa mati kayak Enmei. Iya, Ini iya, nggak iya. jadi, anjing. Iya, iya. Best. Salah Ya, satu ini ending termantep dah. Gue juga suka tuh ya kayak dia ngekos kayak ngekos gitu ya sendiri di rumah Mhm. Buluka kayaknya mungkin jadi fotografer sambil kuliah, habis itu mungkin ketemu Gwen, akhirnya dia mau pacaran sama Gwen sebelum balik lagi ke MJ. Kayaknya Iya, iya. possibility itu keluar semua itu bisa menurut gua. Bajunya dia jahit sendiri Iya sih, akhirnya. iya. Nah, Itu- itu ini Spider-Man yang gue suka. Itu menjadi trigger gua nunggu ini jadinya. Kayak Tom Holland balik dong jadi Spider-Man lagi dong. Jadi Iya, iya. rasanya tuh kayak ini baru awalnya Spider-Man gitu. Hmm. Pas No Way Home habis justru kerasanya malah ini awalnya Spider-Man yang Iya, iya. sebenarnya. Iya iya. Ketika dia cuma pakai baju hasil jahitan sendiri, terus cuma tinggal di kosan, nggak Iya. punya teknologinya dari Tony Stark. Kayak ini baru dimulai gitu Spider-Man yang beneran. Yang sebelumnya kayak cuma cerita prolognya aja. Trilogi Dan home itu. mirip sebenarnya sama kostumnya Andrew ya. Ada mirip sih sebenarnya sama kostumnya Andrew menurut gua. Cuma Sedikit. Iya. birunya yang Tom Holland biru norak aja. Kayaknya Gue abis deh. Bagus, suka birunya Andrew loh. Birunya apa? Ini birunya norak banget. Tapi menurut Ngejereng gue apa gimana nih warnanya? bagus sih. Hah? Merahnya sih gue suka tapi warna Iya, birunya iya, iya. sih Rada Birunya ngebling ya? Birunya kan Iya. reflektif. ngebling anjing banget. Yang Iya. ini. Tapi kalau di gue sih gue ngeliat Nora sih karena di komiknya ada yang kayak gitu soalnya. Oh. Jadi gue lebih kayak, wih mirip kayak yang di komik Amazing Spider-Man ini nih. Ketika Oh. merah sama birunya reflektif jadi keren aja sih. Iya, Biar iya, nggak iya. ketabrak kali ya. Iya, biar sih, kalau jadi anjir. biar kalau kena lampu Iya, bisa oh anjir ada orang nih gitu ya. Smart juga Pet. Kalau lagi swinging kan tiba-tiba ada mobil lewat. Keren juga. Suka sih gue itu untuk kayak ketika dia ngejahit terus semua orang ngelupain dia tuh kayak new life untuk dia. Gue jadi nunggu film Spider-Man lagi. Jadi Iya. yang tadinya gue kayak ya udah kalau Tom Holland nggak mau ya udah. Tapi ketika ngelihat dia bikin baju sendiri, terus semua peralatan dihilangin, semua orang lupa sama dia. Maksud gue event itu nggak usah ada Doctor Strange dan lain sebagainya, as a Spider-Man doang lawan musuh-musuhnya dia akan menarik gitu loh. Yoi. Nah, Apalagi post kreditnya. Apa? Iya post Iya, creditnya. Venom, bro. Venom. Aduh tapi cara untuk Venom masuk ngebawa Tom Hardy terus dibalikin lagi kayaknya nggak penting anjing menurut gue Dan jadinya. justru gue suka lah. Maksudnya dengan ada Tom Hardy terus dia balik lagi dan ninggalin cuma Venomnya doang setitik. Jadi nanti lawannya si Spidey Venomnya bukan Tom Hardy. Iya bukan Tom Hardy maksudnya. Bagus dong. Bagus maksud gue cara orang Venom itu jadi villain gitu loh, masukin raga orang. Kan dia yang kita tahu kan sama-sama jatuh dari meteor kan, emang kayak makhluk luar angkasa Iya. kan. Gitu. Tapi ini jatuhnya ya makhluk luar angkasa. Ketika lu pengen tahu nih Venomnya Spidey dapat dari mana, lu harus nonton si Tom Hardy gitu loh. Tahu nggak? Oh itu mah dari universe Tom Hardy. Itu gara-gara Tom Hardy ngomel makanya tuh jatuh tuh Venomnya gitu. Tahu nggak sih? Iya, cuma kan Iya, iya. Itunya doang sih, bukan karena siapa yang akan meraninnya. Gue sih setuju kalau yang meraninnya bukan Tom Hardy kan ketuaan itu yang pertama. gue gak masalah Sama- tuanya sih. Gue lebih sama masalah ke lawannya. Venomnya banyak bacot dan lucu itu sih. Apa? Gua kalau itu salah Venom- satunya. Kalau Venom tua, salah satunya. Spidey muda itu gue gak terlalu masalah sebenarnya. Cuma kalau Venom bacot, Spidey bacot, anjing jadi adu bacot. Oh iya. Itu sih kalau menurut gue pikir ketika Tom Hardy masuk, ya ini satu universe nih sama Spider-Man, ternyata
dia dimasukin universe itu cuma buat balikin cuma buat naro sepucuk Venomnya itu aja. Bukan Tapi- Venomnya jatuh dari meteor gitu. Gue jadi lebih menarik sih jatuhnya. Jadi kayak nggak diulang-ulang gitu, di Venom ada, di Spider-Man Iya. juga ada, jatuh dari meteor. Jadi nggak diulang lagi gitu. Iya, Formula emang baru. sebenarnya kesempatan dia untuk masukin si Simbiotnya itu. ya simbiotnya gitu. Iya. Itu aja sih gue ngerasa anjing. Cuma kayaknya udah Tom Hardy-nya juga di film Venom juga hancur, gue gak suka anjir. udahlah Jadi masukin Jadi- dia cuma tapi balikin gua doang. lega Nah, sih anjing. Hah? Jadi nggak usah nonton Venom 2 aja. Iya, Tinggal iya, nunggu iya. Venom yang lawan Tom Holland aja Karena nih. beda kan pasti kan Iya. case-nya. Iya, Iya, udah lah, iya, bro. Ya udah lah, stop aja lah. Venomnya Tom Hardy anjir. Itu post creditnya mantap sih. Jadi nunggu kita gitu, pasti kan musuh selanjutnya Venom kan. Mhm. Kayak di teaser sih kayak kemungkinan Venom sih ya, kemungkinan besar ya. Karena Dari kemarin tuh ada beritanya Sony udah sepakatin Tom Holland dapat 3 film lagi Spider-Man. iya, Mantap. kayaknya bisa lihat nih. Film pertamanya Venom, film keduanya Harry Osborn lawannya kan. Udah. Semoga ya. Karena pasti kemungkinan kan dia Tapi mau ntar ada kuliah nih. Goblin lagi. Dia mau kuliah, katanya ketika teorinya sih dia bakal ketemu si Harry Osborn nih Oh, di sebagai kuliahnya baru. sahabatnya Oh. kuliahnya Mungkin ya. gitu. Karena Oh iya ganti ya. iya Kan kan, net hilang. Ned Jadi hilang, dia Harry. di itu ketemu Harry Osborn Ya make sense sih. gitu. Dan Mhm. si Tom Holland, siapa namanya, Zendaya sama satu lagi Ned yang meranin Ned, mereka bertiga sepakat dan ngajuin juga ke sutradaranya untuk yang meranin Harry Osborn adalah si siapa, Timothy. Timothy. Yang main apa, Bim? Oh, emang udah confirm lah. Belum, cuma si 3 orang itu gue kemarin baca di IG. Gua bacanya apa di sih mana dia cuma ini bertiga doang. nyaraninnya si ini. Iya, cuma Timothy. bukan jadi Harry kan. Cuma kayak nyaranin Timothy dimasukin ke universe Spider-Man gitu. doang. Harry, yang gue baca Harry sahabatnya Spider-Man. Gue sempat Tapi soalnya kalau gua jadi sempat Harry ya ininya- oke sih. Makanya gue sempat ingat karena dia orang kalem kan sebenarnya Iya, juga. cool. Kalau lihat dari mukanya, ya kayak dia cool. meranin Spider-Man gagal kan. Tom Holland yang menang. Ya sekarang dia mungkin jadi Harry sahabatnya. Keren sih. Apalagi bro? Paling ini post credit kedua. Apa sih kita mau udah bahas Doctor Strange ya? Kenapa Doctor Strange? Ya post credit keduanya kan yang Doctor Trailer Strange itu trailer anjir. kan, trailer Multiverse Iya, of iya. Madness. Gue expectnya Spider-Verse anjir. Kayak apa kayak Miles Morales kayak tease dikit gitu Ya, Spider-Man. malah ke Ini film Spider-Man bro. malah ke Iya, bener. Doctor Strange anjing. Malah trailernya Doctor Strange yang baru meskipun Pantesan aja orang bilang katanya, sumpah ini post credit scene-nya apa Terpanjang Spider-Man ya? terpanjang. Ya iyalah lu Trailer naruh aja. trailer anjing di situ. Iya, Gila ya. gue udah expect apa nih Spider-Verse gitu misalkan, karena kan terakhirnya pas multiverse udah mau pecah tuh gue kira anjing Spider-Verse nih Spider-Verse tuh, tapi ternyata ditutup lagi kan, dan gue kira mungkin tease ke Miles Morales atau apa gitu, tapi ternyata Doctor Strange meskipun kelihatannya keren juga sih ya. Keren si What ini bakal nyambung sama Wanda juga tuh. Iya. Series Wanda What gitu. if ya, Bim? Terus What if si siapa Doctor Strange yang jahat. Berarti jahat. Kalau gue mau ngerti nonton Doctor Strange nanti, gue harus nonton What If gitu. Kayaknya nggak harus sih menurut gue Harus. sih. Cuma lu mungkin tahu Cuma ini lu aja akan- sih garis besarnya sih Fat. Oh. Untuk yang episode Doctor Strange aja kan soal gue What if beda-beda. Hmm. Oh gitu. Oke. Ini ya, kayak Iya. gitu. Ya, gitulah. Gue suka sih. Gue nungguin sih Multiverse Madness karena Doctor Strange jadi salah satu hero favorit gue di Marvel sekarang. Gue sekarang jadi nungguin Spidey doang guys. Harapannya Aduh. cuma di Spidey doang. Sisanya gue ya nonton aja lah. Cuma Spidey yang paling gue tungguin sama hype sih. Iya, itu mah udah pasti lah ya. Mhm. Spider-Man. Oke. Udah scoring? Scoring anjing. Berapa, Riz? Gue 85/10 lah untuk No Way Home ini. Gue 87 lah kali. Ini udah gue 9. Anjlos. Anjas, keren. Tapi Jumat gue nonton lagi sih. Bisa naik berarti. Enggak tahu. Apa Mungkin gue pengen nyoba nonton lagi sih. IMAX Apakah- tapi ya. nggak tahu gue. Mungkin ya karena nggak tahu tadi ada beberapa part yang gue kurang kenal, apa mungkin gue kurang fokus atau belakang gue berisik Iya, atau iya. ya mungkin ada banyak distraksi yang ngebuat gue kurang kena. Mhm. Tapi ya mungkin kita lihat nanti lah. Yoi. Pengen nangis lagi nih bro. Gila. Kalau nangis sih enggak sih gue. Seru aja. Gue lebih pengen nikmatin enjoy Inspiratif. momennya si 3 Spider-Man itu sih. Ya karena Kalau gua ini mau nonton menurut lagi. gue Peter Parker yang paling sedih sih daripada sebelum-sebelumnya. Kalau gue ya. Oke lah segitu aja untuk review Spider-Man No Way Home ya. Gimana untuk kalian? Komen-komen juga. Semoga kalian betah dengerin review No Way Home ya. Film panjang banget ya, sama kayak Iya. konspirasi. Dan segitu aja review di Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.